Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai workshop-nya, ada beberapa, do's and don'ts-nya sebenarnya teman-teman untuk workshop hari ini. Jadi nanti teman-teman itu akan dibagi ke beberapa breakout room, di mana nanti di breakout rooms itu jangan khawatir, nggak akan rame-rame, karena kita, ingin teman-teman bisa lebih fokus lagi nih nanti untuk, proses workshop-nya sendiri gitu ya. Jadi nanti akan dibagi ke sekitar 5 sampai 6 orang untuk satu grup, jadi biar bisa lebih fokus, lebih intimate juga. Terus nanti, kita encourage teman-teman untuk bisa setidaknya share screen. Kenapa? Karena di breakout room itu nanti kita akan melakukan banyak sekali exercise, ngoding bareng gitu ya. Dan kalau misalnya nanti ada beberapa kendala yang muncul dari pihaknya teman-teman, itu kita bisa langsung cepat untuk problem solving, kita bisa langsung pin layarnya dari teman-teman dan kita bisa solve bareng-bareng gitu. Kalau misalnya internetnya kuat, feel free juga untuk open cam gitu ya, karena nanti juga biar interaksinya lebih enak gitu, lebih live. Terus, nanti sesinya akan kita record, tujuannya apa, jadi nanti setelah teman-teman nih misalnya, hari ini udah selesai workshop, terus mungkin dirasa pengen coba review lagi nih workshop-nya, pengen belajar ulang, itu teman-teman nanti bisa akses juga videonya di website-nya Tokopedia Academy, academy.tokopedia.com gitu. Tapi mungkin akan ada sometime gitu ya, sampai akhirnya videonya di-upload ke website-nya kita. Terus, karena kita juga cuma punya waktu yang 3 jam, itu, cukup pendek, mungkin cukup panjang juga, jadi tergantung, tapi kita sudah berusaha untuk memaksimalkan supaya, materi yang kita deliver hari ini itu benar-benar bisa meng-cover, yang penting-penting gitu ya, jadi biar teman-teman juga bisa bawa, banyak hal lah gitu selesai dari workshop ini. Dan nanti di akhir, teman-teman yang menyelesaikan workshop gitu ya sampai akhir nanti jam 5 itu nanti akan kita reward dengan certificate of completion yang akan dikirim terpisah setelah workshop gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin bisa next slide dulu. Aku pengen kenalin dulu, jadi untuk bulan ini kebetulan kita rame nih, yang bakal bantuin gitu ya untuk teman-teman, trainers-nya. Jadi kita ada 10 orang, silakan diingat-ingat wajahnya, at least namanya gitu ya. Karena nanti teman-teman akan di-allocate ke masing-masing dari trainers ini gitu. Next slide. Oke, jadi sebelum kita moving on ke breakout rooms atau breakout, sessions, kita bisa take foto dulu ya teman-teman buat dokumentasi kita. Jadi mungkin, slide-nya bisa di-take out dulu supaya kita bisa dapat teman-teman semua open cam. Silakan kita tunggu. Ini semoga nanti setelah workshop mukanya masih se-fresh ini ya teman-teman ya. Aku udah titip kok sama tim untuk workshop-nya jangan susah-susah banget, biar nanti setelah selesai workshop mukanya nggak pada suram gitu habis selesai workshop. Oke, ada lagi yang mau share screen? Sorry, open cam sembari kita tunggu. Nanti aba-abanya dari aku ya teman-teman untuk foto barengnya. Jadi silahkan di-prepare dulu. Kita tag 2 kali, just in case foto yang pertama ada yang kurang bagus gitu, jadi kita punya backup. Oke. Sip. Oke, aku kasih aba-aba ya teman-teman. 1, 2, 3 kayak biasa. Oke, 1, 2, 3. Oke, silahkan napas dulu teman-teman. Aku save dulu yang ini. Sebentar. Nanti foto yang kedua kita gayanya lebih seru ya. Oke. Untuk yang kedua bisa teman-teman standby lagi kameranya. Ini sembari menunggu semuanya muncul. Oke. Sip. Oke ya. Ini gayanya yang seru ya teman-teman ya. Oh sebentar, ada yang join. Kita tambahin dulu. Oke. Sip, sebentar. Koneksinya mulai. Iya, jangan tegang guys. Nggak apa-apa, ini rame-rame kok ini fotonya, jadi nggak bakal kelihatan jelas banget sebenarnya.
masing-masingnya. Yang penting ramai gitu ya. Oke, sip. Aku kasih aba-aba lagi ya teman-teman buat join sebentar. Ini kayaknya pada hilang lagi di aku. Oke. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, silahkan napas lagi teman-teman. Thank you. Oke, bisa dilanjut lagi slide-nya mungkin dari Mas Yudi. Oke. Nah, jadi kita akan ada breakout room, teman-teman. Jadi biar teman-teman juga lebih fokus ya nanti untuk workshopnya sendiri. So, silahkan dicek dulu untuk ininya, diingat-ingat gitu ya, siapa nanti trainernya dari teman-teman. Sebelum kita juga nanti pindah ke breakout room, akan ada sesi general dulu nih yang bakal di-deliver oleh Mas Yudi. Aku serahkan ke Mas Yudi ya, sisanya. Silakan Mas. Oke, thank you Rosi. Sebentar ya. Oke, halo teman-teman, selamat datang ya di sesi workshop dari Tokopedia Academy pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman akan coba menceritakan atau kita sama-sama belajar lah terkait dengan application monitoring dan performance optimization di Golang. Kenapa sih kita coba mengangkat topik ini ya? Jadi kalau kita bicara soal menyediakan layanan gitu ya, layanan teknologi gitu, itu kan ekspektasi dari para pengguna service kita itu ya mereka akan bisa akses atau bisa pakai service kita itu kapanpun mereka mau gitu. Yang mana kalau ketika terjadi ada masalah ya mereka tentu akan entah itu transaksinya terhambat, misalkan e-commerce gitu ya penjualannya batal atau misalkan kalau perbankan transfernya nggak bisa dilakukan dan sebagainya. Nah ini berdasarkan data dari Atlassian ya, kami mengambil data dari sana, itu kejadian downtime itu cost-nya lumayan besar ya. Ini kita ambil sampel dari Apple Store, itu kejadian di bulan Maret 2015, selama 12 jam itu down gitu. Itu ya diestimasi merugikan atau ada cost ya yang hilang gitu, itu sekitar 25 juta US dollar. Sedangkan untuk yang kasus kedua itu di Facebook di bulan Maret 2019, itu 5 jam saja outage itu cost-nya sampai 90 juta US dollar. Jadi kalau di rata-rata gitu ya downtime untuk perusahaan-perusahaan yang memang banyak gitu ya usernya itu per menitnya itu sampai 9.000 US dollar atau sekitar berapa tuh 140-150 juta rupiah ya per menit gitu. Nah apa namanya cara ngitungnya tadi itu gimana sih? Nah ini kita misalkan kita bicara soal layanan, pasti teman-teman kalau misalkan pakai internet itu ada ketika langganan internet gitu, itu ada SLA gitu, Service Level Agreement yang disediakan sama provider internet, entah itu ya penyebut merek lah. Dan ya itu hampir di semua service atau semua layanan itu mereka seharusnya pada umumnya menyediakan SLA, menjanjikan SLA sesuai dengan ya keberanian mereka juga sih sebenarnya, gimana mereka pede dengan sistem mereka dan supaya customer merasa yakin gitu, oh kalau saya pakai service ini apa namanya SLA-nya bagus nih, nggak sampai down-nya lama-lama gitu. Nah itu di sini ada metrik ya, metrik level of availability. Jadi ya kalau kita anggap 100% itu 365 hari dalam setahun, ya kalau misalkan downtime-nya itu 10% atau uptime-nya itu 90%, ya berarti setahun itu dia ada down selama 10% dikali 365 hari, berarti 36,5 hari.
Jadi kalau misalkan dilihat sampai ke bawah itu ada yang 99, 99,9, ada 99,99 itu sampai desimal ke berapa aja tuh ya udah beda lumayan gitu bedanya tuh per tahun. Kan contoh yang 99,9 sama 99,99. Satu digit dengan dua digit itu 8 jam per tahun sama 56 menit per tahun. Jadi ya bisa dilihat juga ketika teman-teman berlangganan sesuatu gitu, ya dilihat SLA dari mereka tuh mereka menjanjikan seberapa gitu. Oh ternyata kalau mereka menjanjikan 99% aja berarti kita ada ekspektasi bahwa ya selama setahun adalah 3,65 hari servisnya itu tidak bisa diakses. Itu seperti itu cara measure-nya. Oke, nah untuk membantu kita supaya kita bisa menyediakan SLA yang bagus ya terhadap pengguna aplikasi kita, ya kita topik inilah yang akan kita bahas pada siang ini, bagaimana kita memonitor aplikasi kita, terutama dari sisi performanya ya, karena kalau performa aplikasi kita down, yaitu performa aplikasi kita ada masalah, entah itu lemot dan sebagainya, ya implikasinya akan panjang. Ya entah itu down, entah itu jadi bermasalah dengan datanya dan sebagainya. Nah, APM itu apa? Application Performance Monitoring. Nah, itu APM itu ya tools dan proses-proses yang didesain untuk memastikan bahwa aplikasi kita itu memenuhi ya standar requirement lah supaya user experience-nya itu bisa terjaga di service kita itu. Jadi kalau tools itu ya contohnya misalkan kita masang suatu agent atau kita masang install suatu service atau aplikasi di server kita yang nanti tugasnya si agent itu atau service itu yang mengirim data ke dashboard kita misalnya. Oh ternyata server kita ini CPU-nya udah penuh selama 1 hari ke belakang misalnya. Sedangkan kalau proses-proses itu bagaimana kita mendesain supaya aplikasi kita itu bisa kita monitor metrik-metriknya, performanya atau ujung-ujungnya. Yang skala paling kecil itu metrik, tapi ya yang paling high levelnya gitu ya kita nyebutnya ya mungkin performa aja gitu. Jadi ya itu nggak cuma sekedar kita nginstal sesuatu, tapi ada juga bagaimana kita bisa bikin supaya aplikasi kita itu bisa dimonitor performanya atau metriknya. Keuntungannya apa kita bikin monitoring terhadap aplikasi kita ya? Yang pertama ya tadi ya high availability, supaya service kita high availability ya, misalnya tadi kita memonitor aplikasi kita ternyata selama sehari ke belakang dia ada down, tidak bisa diakses selama 1 jam misalnya. Itu dengan kita melakukan monitoring kita jadi tahu, oh iya ini 1 jam kenapa nih gitu. Kemudian ya tentu bisa data tadi itu bisa kita pakai untuk meningkatkan customer satisfaction ya. Tentu dengan kalau kita punya data monitoring itu nggak otomatis serta-merta aplikasi kita akan jadi lebih baik gitu. Kita itu baru berupa data dulu baru nanti ke depannya kita bisa ngapain dengan aplikasi kita. Juga sama ternyata kita bisa tahu, oh ternyata di service kita itu proses untuk check out atau proses untuk pembayaran ternyata lebih sering time out nih, lebih sering error nih. Nah, kita bisa pakai data itu untuk yaitu meningkatkan experience dari user kita. Oh, ternyata kita perlu improve nih di bagian ini nih, ya udah kita improve gitu. Ya, kemudian dengan adanya monitoring, kita jadi nggak bisa lebih cepat taunya, oh ternyata ada masalah di bagian ini nih, instead of kita cek dulu manual satu-satu, oh, masalahnya di mana sih gitu. Dengan adanya dashboard gitu, dashboard monitoring, kita bisa langsung dapat datanya, oh ternyata masalahnya di bagian ini. Kemudian ya reduce downtime juga, dan kemudian mengurangi cost infra ya, itu kaitannya misalnya
dengan kita melakukan monitoring terhadap infra kita, CPU-nya kita nyiapin CPU-nya misalkan 16 core gitu. Ternyata selama sebulan atau seminggu ke belakang yang kepake cuman 10%-nya, cuman berapa tuh 1,6 core lah kira-kira. Berarti jangan-jangan sebenarnya kita cukup sediakan infra untuk service kita cuma 4 core aja gitu, nggak perlu sampai 16 core, jadi kan cost-nya juga turun. Kemudian yang terakhir, anomaly detection, ya misalkan selama sebulan rata-rata aplikasi kita itu bisa melayani 1000 user misalnya. Terus ternyata tiba-tiba ada data, kok user kita dari yang biasanya 1000 turun jadi cuma 10 misalnya. Nah, itu kita juga bisa detect dengan monitoring ini. Oke, kita bisa ngapain aja sih dengan tools monitoring ini? Nah, kebetulan yang kita tools untuk monitoringnya ada banyak ya di pasaran sana. Di luar ada yang gratis, ada yang berbayar. Teman-teman nanti bisa coba cari aja. Kebetulan yang kita pakai sebagai contoh atau case pada kesempatan kali ini tuh kita pakai New Relic nanti toolsnya. Nah, ini dari APM, dengan APM tadi itu kita bisa monitor apa aja sih? Tadi availability-nya, process rate-nya 99,98%. Itu bisa kita pantau. Jadi kalau misalnya ternyata ngedrop 50%, misalnya ada masalah nih, kita bisa tahu. Kemudian request-nya selama berapa waktu ke belakang ada berapa sih? Kemudian error-nya juga ada berapa sih? Itu bisa kita monitor juga sampai ke endpoint-nya. Ternyata endpoint yang bermasalah itu di yang ini nih, yang user nih, ternyata sama customer-nya, yang kita bisa tahu, masuk pinpoint, oh di sana masalahnya, kita bisa langsung detect. Kemudian juga performanya, bisa performa misalkan latensinya latensi itu berapa lama waktu dibutuhkan untuk service kita atau endpoint itu sampai bisa ngirim respons ke klien atau ke user. Ya rata-rata di bawah 100 atau 200 itu yang masih enak buat user gitu. Jadi ketika misalnya nanti latensi kita udah sampai 1 detik nih, wah lama banget, user kita udah nggak enak gitu, buka halaman, klik 1 detik kemudian baru kebuka halamannya. Nah itu kan nggak enak ya experience ke usernya, gitu bisa kita pantau juga. Kemudian juga ada request per second, itu ya aplikasi service kita bisa dalam 1 detik bisa berapa konkuren atau berapa user berbarengan nih yang dilayani nih. Bisa kelihatan ternyata ketika ada event atau ketika ada promosi gitu misalnya terhadap service kita, ternyata user yang kita kita iklankan gitu 1000 user misalnya, tapi ternyata RPS kita cuma sampai 10, artinya ada 900 lebih yang sebenarnya mau ngakses tapi jadi nggak bisa buka karena service kita cuma bisa ngelayannya sampai tadi 10 atau berapa 10 RPS tadi itu. Kemudian di sini ada distributed tracing. Ini nanti akan dijelasin juga di bagian breakout nanti lebih detailnya, tapi secara umum ya distributed tracing itu untuk kita bisa tahu dari satu endpoint itu ada beberapa pemanggilan dan pemanggilan mana sih yang ternyata lama gitu. Misalkan contohnya ini ada pemanggilan external call ini sampai 99 milisecond dari total 150, sekitar 150 milisecond endpoint satu request ini. Oh, berarti kita bisa tahu, oh ya ini nih yang bikin lama nih, kita bisa improve nggak nih bagian ininya gitu kira-kira. Ini yang tadi sempat, kemudian ini juga terkait yang monitoring infrastruktur, CPU-nya kepake berapa, apakah ada spike, apakah sudah waktunya upgrade, misalkan rata-rata nih jalan terus di 90%, terus berarti kita perlu evaluasi, jangan kita perlu naikin CPU, atau sama memori juga ada 90% aja. Jadi bisa jadi kita siap-siap ketika ada promo atau ada event, kita bisa naikin resource dari infra kita. Kemudian ya log kan, kalau kita ada error pasti kita nyari log dulu dong, errornya apa sih gitu. Kalau misalkan kita nggak tampilin ke front end, nggak tampilin ke user errornya apa, bisa kita sebagai developer lihatnya ke log kan. Nah ini juga ada tools yang kita bisa ngirim lognya instead of kita masuk ke dalam server, ya kita bisa langsung buka dashboard kita gitu. Oh ternyata errornya di bagian ini nih, di line sekian, ternyata karena null pointer atau sebagainya, kita bisa lakukan monitoring di tools itu juga. Kemudian ya
dari metrik-metrik yang udah aplikasi kita kirimkan bisa dibentuk juga sampai ke level bisnis metrik, nggak cuma sekedar application metrik, sampai ke payment-nya berapa, purchase-nya berapa persen yang berhasil, atau conversion-nya, nah itu bisa dibuat juga. Kemudian yang terakhir, kan kita nggak mungkin ya, kita punya dashboard 24 jam kita pantengin aja, oh ini sukses misalkan kayak yang tadi nih, oh kita pantengin ya, kita plototin, begitu turun 50 baru wah 50%, kita cek gitu. Kan ya capek juga ya mantengin dashboard selama itu. Nah ini ada juga outing-nya, jadi kita bisa define, oh ketika success rate-nya di bawah 95%, kita dapat email nih dikasih tahu, hai ini aplikasimu success rate-nya turun nih jadi 93%, dicek ya gitu kira-kira. Dan itu ya integrasinya macam-macam, ada email, bisa ke Slack, bisa ke Telegram, ada ya macam-macam lah. Oke, dari saya penjelasan yang akan kita bahas, kita coba eksplorasi lebih jauh pada siang ini sampai di situ. Apa namanya? Kita setelah ini akan breakout ya ke masing-masing. Cuman saya mau ingatkan lagi karena kemarin itu ada yang gagal ketika preparation. Kan kemarin kita sudah kirimkan ya preparation yang harus disiapin sama teman-teman sebelum siang ini. Kemarin tuh ada yang gagal install salah satu tools untuk ngetes apa namanya yang pakai Vegeta itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan, nanti di awal breakout silakan mention ke masing-masing trainer untuk dibantu. Misalkan ada masalah, saya gagal install ini, harapannya kita bisa cepat solve itu supaya teman-teman bisa langsung lanjut implementasi bareng-bareng nanti kita. Oke, sampai sini jika saya kembalikan ke Rosi dulu. Rosi silakan Rosi. Oke, terima kasih Mas Yudi. Nah, jadi teman-teman, kita akan mulai ke breakout room ya. Mungkin bisa di-show lagi Mas tadi yang pembagian roomnya. Nanti teman-teman bisa join itu via link yang kita akan share di grup sebentar, di komen chat ini. Oke, nanti tinggal follow ini aja ya ke masing-masing trainernya. Jadi make sure you guys join. Terus nanti untuk yang room ini teman-teman udah bisa leave karena nanti kita akan fully di breakout room semua. Even juga nanti saat closing teman-teman nggak perlu balik lagi ke ruangan yang utama. Oke? Jadi we'll see you guys di breakout room. Good luck teman-teman. Semangat belajarnya. Dan ya kita ketemu di breakout room sekarang ya teman-teman. Thank you.
Ya, halo selamat siang ya teman-teman. Ini mungkin tinggal kurang satu orang lagi ya, si Marvin. Sambil nunggu, mungkin gue kenalan dulu kali ya. Selamat siang teman-teman. Jadi kenalin, nama gue Aiman. Gue bakal jadi saya aja ya, biar lebih sopan. Jadi saya bakal jadi trainer pada siang kali ini untuk yang workshop pada siang kali ini. Paling aku mau make sure aja sih buat teman-teman, buat sebelum kita mulai, untuk yang preparation itu udah pada dapat semua kan ya, maksudnya doknya. Dan mungkin teman-teman ada kendala nggak ya sebelum kita mulai nanti buat workshopnya? Jadi teman-teman, mungkin Mas Kakim. Iya Mas, aku nggak bisa running Dockernya di Windows. Oh, Dockernya nggak bisa di Windows ya? Boleh User sambil group, share screen, Mas? oke Kalau boleh. teman-teman peserta semua sudah dapat Mm-mm. room atau breakout room-nya, yang room ini udah bisa di-leave ya teman-teman. Nggak bisa ya, karena kenapa ya Mas ya, Dockernya? Kena user group deny. Sorry, kok aku jadi join ke Mas Aiman ya? Tadi kayaknya grup 8 Mas Yusuf, tapi linknya ke sini. Oh, linknya tetap Gak sama, apa-apa kali grup ya Mas? 8. Iya, grup 8. Oh sama ya? Jadi iya, Oh, aku memang tukeran sama Mas Yusuf. oke. Oke. Nah tadi udah, ini Mas, Mm-mm. kelihatan deh. Iya, Aku kelihatan. share. You're not allowed to use Docker. Jadi Docker user grupnya nggak masuk di Docker user. Tadi sempat baca-baca tapi uh, masih belum bisa sih. Mungkin ada yang nggak Tapi kejadian udah yang sama ke-install kayak. Mas ya, Dockernya? Udah, tadi Oh, udah cuman ke Pampes, udah restart juga. di terminal jalan nggak Dockernya? Soalnya kliennya belum belum connect katanya. Sampai ini. Hmm. Hmm. Kalau komen Dockernya udah masuk belum ya? Ngetesnya gimana Mas? Sorry, Coba aku Docker muncul ini nggak Dockernya? oke. Oh, itu muncul ya. Cuman kalau Docker Compose-nya nggak jalan ya. Kalau misalkan Docker Strip Compose, jalan nggak deh? Kompas biasa Iya, Docker Compose aja. Oh, bisa ya. jalan. Oke. Paling mungkin bisa cek Docker Compose yang mana udah disamain sama ada yang belum Mas? Disamain apa Mas? Sorry. Sama doknya, Docker Compose YAML-nya. Bentar. Udah sih Mas, tadi cuma nambahin ini aja. Bentar. Aku belum terlalu ngerti juga sih Mas, pakai Docker. Jujur. Oh iya, nggak apa Mas, soalnya memang kita sebenarnya nggak fokus ke Dockernya, cuman ini untuk toolsnya aja karena kita pakai Docker gitu sih. Itu udah di copy ya DSN-nya? Itu kan ke Udah. enter ya Mas ya, cuma dibenerin deh. Oh iya. Terus nggak bisa ya. Mungkin nggak apa-apa Mas, lanjut dulu aja kali. Oke. Dari teman-teman ada yang blocker lagi nggak ya untuk Dockernya? Sebelum kita mulai. Aman sih Kak. Aman ya. Jadi paling aku coba share screen ya. Paling aku mau make sure dulu nih untuk yang di handbooknya ya. Bentar. Oke. Nah, jadi kan kalau misalkan untuk yang
Wait. Ini kelihatan kan ya tulisannya di apanya layar ya? Maksudnya nggak kekecilan kan ya? Halo, Kelihatan. kelihatan ya? Oke. Nah, paling kalau buat setupnya itu, buat setup yang projectnya, teman-teman make sure udah ini ya, udah login New Relic, nanti dapetin license key-nya. Itu nanti copying ke sini nih, New Relic Intra YAML-nya. Dimasukin aja, ambil license-nya, copy ke sini, terus untuk Docker Compose-nya ini udah ada built-in dari reponya pas kalian nge-clone reponya. Terus paling ini make sure juga yang buat env.sample itu kalian ganti aja jadi .env, di rename aja. Ini juga password juga terserah ya, nanti boleh sampel boleh apapun. Tapi make sure aja nanti pas dijalin Docker Compose app, nanti pas jalanin di sini nih yang localhost 8081 itu nanti kalian masukinnya password sesuai yang kalian masukin yang tadi di environment-nya. Terus make sure aja udah masukin database-nya nih yang di sini nih. Kalau misalkan aku select data udah masuk datanya ke import. Kemudian untuk yang TRX parking juga datanya udah masuk ya. Ngambilnya dari yang ini file folder yang ada di skema. Jadi sesuaiin aja yang tadi yang history data sama transaction data. Oke. Terus ini yang juga parking development-nya juga YAML-nya. Tadi kan kalau yang kalian baru nge-clone itu kan masih .sample ya, paling di rename aja. Terus paling tinggal masukin ini nih yang DSN sesuai yang di handbook ya, di copy aja, terus masukin secret-nya ini dari license key New Relic ya. Oke, paling itu sih. Nanti kalau misalkan kalian udah Docker Compose app strip D, coba mungkin nanti kalau yang teman-teman yang belum coba, kalau yang strip D itu untuk kita ngejalaninnya di background gitu, jadi terminal kita nggak kehalang gitu ya. Habis Docker Compose app tadi masukin datanya, terus nanti kalian make app aja. Nah, preparasinya sih sampai situ dulu sih. Jadi kalau misalkan kalian udah make app, jalanin di terminal itu make app, nanti udah jalan kayak gini, berarti servisnya udah jalan gitu. Nih, Dockernya juga udah jalan gitu sih. Ini tuh sambil, kan aku coba ini dulu kali ya, tadi untuk yang masking. Sebelum kita mulai, aku coba minta tolong teman yang lain dulu. Ya. Untuk Mas Hakim masih ini nggak Mas? Masih error ya tadi ya? Masih mas. Dokternya belum planning kayaknya sih. Dokter. Bentar aku minta tolong yang lain dulu. Halo, sini Mas Ade. Mas Ade, halo Mas. Ya, gimana? Iya, Mas, boleh minta tolong nggak Mas? Ini ada Mas Hakim ada blocker Mas. Boleh di share nggak Mas share screen-nya? Di masalah Ya, dokternya dia nggak jalan Mas. Boleh di share screen Mas Hakim? Oke mas, sorry bentar. Oke, nah ini waktu mau running Docker desktopnya kena akses dinet di Docker user. Soalnya pakai Windows nih. Oh, oke. Itu saat nge-running Docker client-nya, Docker ini ya, desktopnya ya? Ya betul. Coba di run as admin bisa nggak Mas? Oke. Di kanan terus run as admin. Run as administrator ya. Oke.
mas, ikannya mas. Oh, udah bisa mas. Bisa ya? Iya. Sorry. Hmm. Oke, ada kendala yang lain? Oke. Udah ya. Oke, install WSL. Itu masih stop, nggak bisa running ya? Gara-gara ini ya, sepertinya ya. Tadi dia minta Hyper-V service is not available. Tadi dilihat errornya dulu, Mas. Oke, ini errornya kayak udah ketutup deh. Balik ke close dulu ya. Mm-mm. Nggak muncul lagi mas. Konflik yang diperlukan dari Memang baru di enable ya Hyper-V-nya ya? Iya, cuman kendalanya kalau kan dia minta restart. Ya. Kalau di restart nggak ancentang lagi. Kalau di restart dia jadi ancentang lagi. Iya betul mas. Oke, coba di close Docker-nya. Ya, Hyper-V. Pada satu laptop lagi sih. Ya, kalau coba buka lagi, kalau masih nggak bisa, mungkin bisa dicoba restart aja, Mas. Oke. Teman-teman sambil nunggu mungkin bisa sambil baca-baca inboxnya dulu ya. Mungkin biar ada kebayang apa yang mau kita kerjain nanti. Buat sekilasnya aja. Gitu. Ya, ini bang. Aiman, ada pertanyaan di chat. Betul, Mas Junias, itu Vegeta-nya cukup di clone aja. Di GoGet juga bisa kok Mas. Coba buka aja reponya di bagian dokumentasinya itu ada kok. Bisa di Bro juga bisa. Oke. Masih belum bisa Mas Hakim apa udah?
aplikasinya sih masih waiting sih Mas dokter, kayaknya sih nggak bisa deh. Masih meeting ya, ya udah deh. Mungkin sambil nunggu aku langsung mulai aja kali ya Mas ya. Oke, Boleh Mas. ya nggak apa Mas. Aku yang share screen bentar. Oke. Oke, aku mulai dari awal aja ya. Kanan dulu, nama aku Aiman untuk trainer hari ini. Jadi mungkin pada si workshop kali ini sih kita lebih ke sharing session ya maksudnya. Mungkin kita lebih ke apa? Sharing aja apa yang aku tahu mungkin. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman ada yang punya feedback atau tambahan dan segala macam, bisa banget kok kalau ada concern segala macam bisa bilang aja. Nanti kita di sini kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kita di sini aku juga bukan expert atau gimana, tapi mungkin bisa sharing sedikit knowledge buat teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau misalkan aku ada kurang atau feedback dan segala macam, nanti bilang aja gitu ya. Oke. Mungkin aku mulai aja dari pertama. Nah, jadi yang pertama itu kita langsung ke implement ke ininya aja ya, implementasi di golangnya. Mungkin tadi udah sampai make app-nya udah jalan. Jadi kita mau bikin application performance monitoring APM. Ini bisa di deliver secara real time untuk nge-tracking data lah. Kalau misalkan kita kayak yang tadi udah jelasin Mas Yudi juga ya, mungkin kita langsung aja ke library. Di library itu ini kan ada beberapa folder ya. Karena aku jelasin dikit dulu. Ada folder CMD, ada folder secara garis besar ada filenya. Ini yang tadi aku jelasin nih untuk development YAML-nya. Terus ada internal. Ini berkaitan tentang apa code-code kita, entity, handler dan segala macamnya. Jadi ini kita pakai clean architecture yang dimana di setiap layernya itu ada konsepnya masing-masing gitu ya. Kayak misalkan di repo ini berhubungan dengan DBM API, use case itu lebih ke apa use case yang mau kita jalanin gitu ya service-nya. Terus ada entity lebih ke struct dan apa definisi variabelnya gitu. Terus ada config-nya juga dan sebagainya. Dan di sini kita mulai dari library-nya dulu ya. Ini nanti kita yang pakai apa nih, ada load-test-nya juga, file load-test nanti untuk kita pakai yang Vegeta itu. Mungkin kita mulai dari lib-nya dulu. Nah, di sini udah ada ya teman-teman util terus /nr dibuka bagian New Relic. Nah, teman-teman pada gini semua kan ya layarnya? Sama nggak ya? Ya. Jadi untuk yang pertama kita lakukan itu kita implement new project New Relic-nya gitu ya di sini. Nah, di sini kita mulai code mungkin kita langsung bikin aja di sini var client. Terus tipe datanya struct client. Sorry. Jadi kita definisiin struct-nya type client itu apa. Nah, client. Terus struct app-nya apa namanya app ini app New Relic. Nah, New Relic-nya kita ambil yang ini ya. New Relic dot sorry. Kita import dulu. Import apa yang mau kita masukin ya. Pertama ada import OS dulu. Terus ada import time. Nah, jangan lupa nih yang kita perluin itu kita perlu import ini library-nya gitu custom slash new relic slash go agent. Jadi yang apa new relic slash go agent ya, bukan new relic yang lain-lain. Oke. Terus kita definisiin. Terus coba di save. Nggak muncul. Nah, udah berarti kliennya udah kita bikin nih. Nah, kalau udah terus kita bikin fungsi baru. Izin juga. Oh ya boleh Mas. Sip. Nah, kita bikin fungsi new ya di sini. Nah,
fungsi neo ini apa? Nanti kita bakal buat nginisiasi ngebuat new relicnya gitu, buat distributed tracing-nya nanti bakal dijelasin di selanjutnya ya, yang akan lebih dalam gitu. Kita bikin fungsi new di sini, terus dengan parameter add name sama license key ya. Terus tipe datanya string. Terus juga ada parameter teks juga. Nah, teks ini dipakai untuk mapping. Yang mana nanti kita bakal pakai label juga gitu. Datanya string, terus ininya string juga. Oke. Nanti balikannya itu error ya. Jadi balikannya itu error. Oke, terus nah kita definisi nih di dalam sini. Variabelnya kita bikin app, terus new relic. New relicnya Go agent ya, terus application. Terus kita bikin create new config. Buat kita bikin config-nya dulu. Nah, kita definisikan config-nya new relic dot new config, karena kita mau bikin config-nya di sini. Relic dot new config, kok nggak ada ya? New config itu parameternya add name terus license key. Oke. Ini untuk configuration-nya. Teman-teman udah sampai sini dulu ya. Ada yang tinggal nggak ya? Oke, bisa aku lanjut. Terus kita enable logger preview ini untuk loginnya. Jadi config.logger relic new debug. Bentar. Oh sorry. New relic new debug logger. Nah, new debug logger. Kita pakai OS TD out. Oke. Nah, ini udah loggernya. Terus kita lanjut ke enable distributed tracer. Distributed tracer. Config dot distribute. Benar ya? Enable. Oke. Ini kok ke ini terus ya. Oke. Ini udah. Terus bentar. Function new app name. License key, terus text error. Var new relic application. Wait. Oke, terus kita enable labelnya. Ini kalau misalnya tabnya nggak kosong, kita bisa masukkan labelnya. Labels, masukkan teks. Terus, nah di sini kita lanjut untuk inisial app new relicnya. New relic. Terus if app error
New Relic. New application. Masukin config-nya. Terus kalau misalkan ini buat error handling-nya, dia return error. Oke. Terus, nah kita di sini juga bikin ininya wait for the application. Jadi kita untuk nunggu aplikasinya buat connect dulu gitu, ngasih timeout lah istilahnya. Terus sini ngasih wait for connection. Or connection. Ini kasih, kalau bisa kasih 10 aja, soalnya kalau 5 kadang dia agak error gitu. Jadi memang agak lama untuk ininya. Terus ini nil tidak, error tidak sama dengan nil. Oke, terus return error. Ini ada ini, ada error di bagian mana ini? Wait, aku coba ulang dulu ya importnya. Kayaknya nggak ke import deh. Package import New Relic. Kalau misalkan teman-teman ada concern atau gimana, bilang aja ya. Kalau aku ada salah ketik atau gimana. Go agent. Bentar. Bentar. Kayaknya aku belum ini deh. Aku lihat. Oh ya, ini kayaknya udah nih. Terus ini kenapa merah ya? Oh, missing return-nya. Oke, tadi udah ya yang wait for connect-nya. Terus lanjut ke kita baru jalanin client-nya. Kita pakai pointer kan di sini. Terus client app inisiasi tadi app-nya. Terus karena di sini kita return type-nya error, kita return-nya nil ya kalau misalkan dia jalan. Terus kita bikin satu fungsi lagi, ini muncul fungsi nge-get app-nya. Jadi kita udah bikin app New Relic-nya, terus tinggal buat nge-get ke di tempat di folder lain gitu, di file lain gitu. New Relic. Mission get app. Terus New Relic application-nya. Tinggal return kliennya, klien app. Nah, klien app itu dari yang variabel yang kita ini tadi ini. Klien. Oke. Paling untuk yang pertama nih yang bagian library New Relic-nya ini dulu sih. Teman-teman ada pertanyaan dulu? Atau ada concern atau gimana? Sebelum aku lanjut. Oke. 3, 2, 1. Tanya aja kalau ada yang bingung atau ada yang masih error, jadi bisa di-solve bareng-bareng. Iya, teman-teman ada yang error dulu nggak nih? Maksudnya masih merah-merah gitu. Atau kalau Aiban kecepatan dikasih tahu aja. Iya, kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan atau masih ada yang kurang jelas gitu ya. Oke. Aku coba lanjut dulu ya. Nah, tadi ini kita baru dimasukin di library-nya nih buat New Relic-nya. Nah, sekarang kita mau pengen bikin middleware-nya. Nah, middleware-nya itu buat apa? Jadi kalau misalkan kita ngejalanin service ini nih, kan kita dapat request, terus nanti bakal kita jalanin service-nya, baru kita respon gitu ya. Nah, untuk implementasi New Relic ini, kalau misalkan kita nggak pakai middleware, nanti kita bakal, kalau mau implementasi New Relic, kita harus pasang satu-satu gitu di fungsi-fungsi kita. Nah, untungnya kalau kita misalkan pakai middleware,
Jadi sebelum masuk ke service kita, jadi request yang masuk tuh masuknya ke middleware dulu gitu. Nah, jadi nanti kita implementasi New Relic-nya di middleware itu. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu pasang satu-satu gitu kan di setiap request kita pasang New Relic dan segala macam. Jadi kita pasang di middleware-nya aja, kita pasang New Relic di sana. Jadi setiap request yang masuk sebelum masuk ke service dan segala macam, kita masuk ke middleware dulu gitu. Gitu sih, mungkin itu penjelasan singkatnya. Jadi mungkin kita masuk ke file internal ya, ke internal, terus kita di handler. Nah, di middleware nih, kita masuk ke middleware.go. Nah, di sini kita implementasi dari middleware HTTP-nya. Nah, yang pertama, paling penting kita import New Relic-nya dulu ya, soalnya takutnya bentrok sama yang lain. Jadi New Relic GitHub terus /New Relic Go agent ya, takutnya bentur sama New Relic yang lain. Terus sebelum di save, nanti kalau di save hilang ada autocomplete-nya. Kita bikin pipe struct buat config-nya. Oke, struct. Terus di sini server, namanya server, terus ambil dari config server. Nah, nanti ya otomatis dia ngimport ya. Jadi kita ngambil dari udah ada di repo-nya, tinggal di sini. Terus udah definisiin struct-nya. Kita lanjut, kita nanti mau bikin dua fungsi handler di sini. Ada yang pertama itu handler untuk custom metric timeout-nya, sama handler untuk New Relic-nya. Jadi yang pertama itu yang buat New Relic-nya, yang satu lagi buat kalau misalkan dia timeout gitu sih. Nah, sebelum masuk ke handlernya, kita mungkin definisiin fungsi set sama get HTTP code-nya, dan juga nanti ada namanya transaction key, dan transaction key-nya ini kepake untuk New Relic-nya gitu. Nah, jadi mungkin aku bikin di ini dulu ya, bikin HTTP code-nya dulu. HTTP code, type HTTP code itu struct. Terus, nah di struct ini ada error. Terus yang kedua ada code ya, code-nya itu tipenya integer. Oke, nah setelah dari HTTP code, kita bikin namanya. Sorry, gue interrupt dikit ya. Oke, Mas. Aiman, teman-teman yang lain Ini di sini ada minta tolong ada di dua. make sure dulu udah bisa ngikutin Aiman. Kenapa, Mas? Make sure dulu teman-teman bisa ngikutin, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Oh iya, teman-teman udah sampai sini belum ya? Semuanya kalau bisa share screen ya. Karena konsepnya kita workshop dan coding bareng gitu. Jadi tadi aku coding sendiri. Jadi gitu sih. Teman-teman udah sampai sini belum ya di middleware? Halo? Ini nama Oke, Junias sama Steven mungkin bisa share screen ya. Nggak apa-apa saat di share screen bareng-bareng aja. Jadinya kita Iya boleh. Biar kita sambil lihat juga. Teman-teman takutnya ketinggalan nanti susah juga ngikutinnya. Oh udah ya, kids udah oke. Terus Steven juga oke. Junias oke. Sip. Oke. Sip, aku lanjut ya. Nanti kalau misalkan aku kecepatan bilang aja, kalau misalkan udah takutnya ketinggalan, agak susah nanti. Oke, tadi sampai di HTTP code. Terus kita bikin struct untuk yang New Relic-nya. NRTRX, jadi New Relic transaction-nya nanti. Terus kita definisiin itu sama juga, ada error-nya. Sama ada code-nya. Oke, ini kan struct-nya udah kita bikin. Terus langsung kita bikin aja fungsinya. Fungsi get HTTP code. Nah, terus ada apa nih? Ya, jangan sungkan ya kalau misalnya mau interrupt. Kita daripada nanti ada problem di tengah dan nggak ke solve, jadinya nanti nggak bisa ngikutin jadi susah gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada error atau merah-merah
di bagian pas kita nge-code gini atau ketinggalan, bilang aja ya, langsung ini aja. Oke. Kita ketik code. Di sini parameter ada konteks. Jadi konteks ini nanti yang bakal kita otak-atik. Sih kalau untuk ininya buat yang berhubungan sama HTTP ya. Terus di sini itu balikannya itu pointer dari HTTP code. Nah, tadi ini struct yang HTTP code. Pointer. Oke, terus sering kita kasih handler aja konteks. Kalau misalnya konteksnya nil, berarti nanti kita returnnya langsung return aja ya, gitu. Terus kita definisiin ininya buat nilai baliknya, nilai returnnya itu code PNT, code pointer ya, karena di sini kita definisinya pointer dari HTTP code ini. Oke-nya ini buat lebih ke error handling ya. Jadi dari sini pakai kayak context.value buat dapetin nilai value-nya dari HTTP code. HTTP code, bentar. Oh ya, tadi lupa. Jadi setelah kita udah bikin struct-nya, jangan lupa kita bikin kita definisiin ya variabelnya. Definisiin yang pertama itu HTTP code key. Kita definisiin struct-nya HTTP code. Terus nr trx key dengan nr trx-nya. Oke, ini buat kita definisi yang struct-nya. Jadi di sini dia kebentuk ke struct kosong gitu ya. Nah, baru kita di sini kita masukin HTTP code key-nya. Terus dot HTTP code supaya dapetin nilai si code-nya itu. Oke, terus kalau misalkan if oke tidak sama dengan oke, berarti dia ada error gitu ya. Dia return. Oke, terus return code. Nah, kalau misalkan dia nggak ada oke-nya ini nil, maksudnya nggak ada ini ya. Dia bukan nil sih, true atau false ya. Kalau dia oke, berarti dia nanti nge-return code pointer ini. Gitu. Jadi parameter dari konteks. Sesuai konteks gitu. Terus, bentar. Oke, bentar. Oh, sorry. Ini struct. Ini kan struct. Oh, ini beda fungsi. Nah, ini. Benar. Sampai sini oke teman-teman ya. Sip. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum lanjut ke setnya. Paling ini untuk ngegiat HTTP code-nya aja sih. Kayak misalkan status code-nya gitu. Oke, nggak ada ya. Gue aku lanjut ke yang setnya. Set HTTP code. HTTP code. Nah, kalau di sini kita ada parameter, ada konteks. Nah, selain konteks ada code-nya juga, karena kita mau nge-set code-nya apa nanti. Terus kayak misalkan atau 200 kah atau 500 dan segala macamnya. Terus nanti errornya apa gitu. Gitu. Oh, di sini terus nanti dia, nah ini nanti kalau misalnya kita udah di set, nanti konteksnya bakal berubah gitu. Jadi nanti yang nggak akan lihat di sini tuh konteksnya apa nih, sesuai yang udah di set atau diatur lah gitu. Gitu. Balikannya konteks. If sama juga kayak yang di get. Kalau misalkan dia nil, berarti returnnya nil ya. Soalnya karena di sini kita pakai balikan itu konteks, jadi nggak bisa di return doang gitu ya. Kalau di sini struct, jadi bisa di return doang gitu sih. Jadi harus nil ya teman-teman. Terus
Nah, kita mau ngeset apa nih di code pointernya? Oke, terus sama dengan text.value, value dari si HTTP code key, ambil ininya, pointer HTTP code. Terus kalau misalkan dia if tidak oke, maka ada mungkin ketinggalan. oh, yang mana Mas ya? Oh, itu sebentar. Udah ya? Oh, tadi siapa ngomong? Oke, aku lanjut dulu ya. Terus return if dia nggak oke, maka dia return konteks with value ya. Value masukin ininya nilainya konteks, terus HTTP code key sama code pointer. Sorry. Konteks HTTP code key. Oh, bukan ini. Nah, kita masukin HTTP code key-nya, kita definisiin HTTP code-nya itu error. Aduh. Sorry. HTTP code. Ini errornya dari mana? Nanti dia ngambil parameter ini kan. Jadi kalau misalkan dia nggak oke, langsung masuk ke sini sih, konteks sesuai konteksnya. Terus code-nya, code. Terus, nah kalau misalkan oke-nya true gitu ya, oke-nya true, biasa. Code pointer code sama dengan code. Terus code pointer error. Oke, terus tinggal return konteks with value tx HTTP code key. Nah, udah sih. Ini untuk yang set ya. Teman-teman ada concern ya? Udah pernah sampai sini juga yang setnya. Jadi kalau yang sini sih udah ada set get sama setnya. Jadi nanti kita bakal nge-set code ininya, status code-nya, sama nanti errornya apa. Nanti ini yang buat nge-get-nya gitu. Nah, ini bakal kerja karena sesuai konteksnya. Jadi kan nanti kita nge-set konteksnya nih di set HTTP code. Nah, nanti pas kita nge-get dari konteksnya apa kan, gitu kan, yang udah di-set tadi. Nanti bakal muncul tuh HTTP code-nya, gitu sih. Gitu, oke. Ini baru yang untuk yang set target, set sama get HTTP code. Mungkin aku lanjut yang ini ya, yang untuk TRX key ya. Jadi untuk transaction key, untuk yang nanti kita bakal make banget di distributed tracing di New Relic gitu. Aku mulai bikin yang ininya dulu ya, get TRX key. Jadi paling banyak di middleware-nya ini sih untuk code-nya ya. Function get TRX key, ininya jangan lupa parameter itu konteks. Sama juga konteks.konteks. Nanti di sini karena ini get parameter konteks saja, cuma nanti balikannya itu enter x value new relic dot transaction. Oke. Nah, dan kalau misalkan sama juga handlernya, kalau misalnya konteksnya nil, maka dia return terus x value masukin ke oke. Jadi cetak value juga, tapi ngambil dari variabel nr trx key ya teman-teman. Terus dot new relic dot transaction, sama kayak return type-nya, dot transaction. Oke. Kalau misalkan dia nggak oke, maka return.
tinggal return NRTRX value-nya. Oke, sip. Itu untuk yang get ya. Teman-teman ada yang ketinggalan nggak nih? Ada concern? Bertanya mungkin belum ada ya. Oke, aku lanjut dulu. Terus untuk set, kita bikin function set. Yang set untuk Rx-nya Rx key. Terus juga konteks, root konteks. Cuman di sini kita masukin nilainya px, transaction-nya itu new relic dot transaction. Nanti balikannya konteks. Maka yang di set HTTP code-nya. Terus ini juga sama, ctext sama dengan nil, maka dia return nil. Terus jadi di sini kita langsung return aja untuk setnya. Konteks dot with value. Terus ambil konteksnya apa sama NTR key-nya. NRTRX key. Terus sama ini ya TX-nya. Udah. Oke. Ini untuk set get sama ininya udah sih. Paling sebelum aku lanjut nggak ada concern ya teman-teman ya. Atau ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelum kita bikin fungsi handlernya? Oke, belum ada ya? Ya ada. Oh ya boleh. Stephen, di bagian mananya Stephen? Bukan aku, Kak. Oh, sorry. Ini di screen siapa ya? Bentar aku coba cek dulu ya. Oh, Junius, bentar. Boleh, silakan Junius. Oh, itu ini struct, jadi dibikinnya kurung kurawal ya, Junius. Iya, tadi aku ada salah dikit. Itu di HTTP code-nya. Bukan, sorry. Di HTTP code-nya. Nah, itu balik ke tadi. Kurung kurawal. Nah, di bagian var, agak bawah. Nah, coba ke bawah ke HTTP code key. Nah, itu dibikin kurung kurawal. Sip, karena itu struct. Ya, itu juga. Sip. Coba di save, Mas Hero. Itu HTTP code, bukan yang key. Sorry. Key-nya dihapus saja. Nah, sip. Oke, udah ya. Teman-teman ada lagi yang ini, yang ada concern mungkin? Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjut dulu. Sorry. Kita bikin di sini function untuk sininya karena kita nanti mau pakai config-nya. Ini kita definisin config. Terus handler, kasih nama handler custom matrix out. Oke. Terus di sini parameter itu next dari HTTP handler. Oke, terus nanti balikannya HTTP bentar. Handler. Ya, paling nanti dia ke import sendiri kalau di save gitu. Oke, di sini agak panjang ya. Jadi kita panggil app-nya ya yang udah kita buat tadi. Kita tinggal nr.getApp. Nah, nr ini maksudnya apa? Nr itu tadi yang dari folder yang kita bikin dari lib tadi ya.
Nah, dari yang util itu kan ada /nr. Nah, ini bakal manggil new relic. Dan bakal manggil fungsi getApp. Tadi kan kita ada bikin new sama getApp ya. Jadi dia manggil dari sana gitu. Baik, nanti kalian teman-teman save aja. Nanti bakal ke import sendiri kok. Gitu. Terus ini kita langsung return. Cuman returnnya agak panjang sih. Jadi http.handler function. Nah, terus kalau udah handler function nanti kalian tulis function aja. Nanti yang ada kurung titik-titik ini kalian enter aja nih. Jadi kita bakal otomatis generate. Jadi udah otomatis ada response writer sama request-nya gitu. Nah, baru kita definisiin fungsinya apa nih yang mau di return gitu. Jadi di sini var kurung. Nah, kita definisi nih variabelnya apa aja nih yang kita bakal masuk kita pakai di fungsi ini. Pertama ada konteks. Berarti tinggal ambil request-nya apa, konteks request-nya. Konteksnya terus now ini buat ngambil time-nya karena nanti kita bakal ngambil time-nya juga untuk response time. Terus ada method method error message. Ini closing dulu. Terus sama is error untuk booleannya dia error atau enggak gitu. Ini udah, kalau variabelnya udah kita inisial ini ya. Inisial konteksnya. Konteks dengan code 200. Jadi kalau misalkan code-nya jalan gitu ya. Konteks set atau TP code konteksnya terus 200 gitu. Terus ininya nil. Nah, ini didapatnya dari yang tadi nih yang kita bikin ya, set HTTP code. Jadi kita ngeset kalau misalnya konteksnya kita pengen code-nya jalan nih, berarti code-nya 200 gitu ya, nggak ada error. Terus ini kalau buat run-nya nge-run serving HTTP terus saja next dari yang parameter ini nih, parameter HTTP handler next dot serve HTTP karena di sini kita ngambil response writer responsnya sama requestnya with context, masukin konteksnya. Oke. Terus kalau udah nanti kita masukin buat path ke routernya nanti untuk di endpointnya router. Terus ini path. Terus ini kita pakai library C, jadi udah dari repositorinya ya. .root tinggal pakai aja .root konteks ambil konteksnya, terus nanti root pattern. Calculate ini untuk calculate response times-nya. Dan kita bikin variable then ini untuk mengukur response time-nya. m.since since-nya ambil dari now waktu sekarangnya, terus dot dijadiin millisecond ya teman. Oke, ini udah, terus lanjut ke get code and response. Oke. Code masuk ke get HTTP code, tinggal masukin konteksnya aja. Gitu. Nah, kalau udah paling error handlingnya aja sih. Handle error message. Error message-nya if code kan kita udah dapat code-nya tuh, kita HTTP code-nya. If code.error
dia nggak nil, error gitu ya, errornya nggak nil, maka error message yang kita buat tadi sama dengan code.error, ambil dari struct si code ini. Terus is errornya juga true gitu. Di sini ada yang ketinggalan dulu. Ini masih merah-merah sih. Kenapa merah? Karena belum kita pakai sih. Karena habisnya ada lagi. Mungkin aku selesaiin dulu ya. Paling kalau misalkan udah di error handling, nanti kita tinggal send custom HTTP tracing-nya. Jadi di sini nih tracing-nya. Terus if error dengan app New Relic-nya. Terus record custom event. Kita kasih nama HTTP tracing. Terus, nah ini labelingnya. Terus map ininya interface. Nanti kita baru masukin dari yang kita definisiin variabel-variabel lah, ada konteks, now, method dan segala macam. Itu masukin ke sini nih teman-teman. Sama string method. Method itu ambil variabel method, terus ada yang path-nya, dia masukin yang path. Terus ada HTTP code, itu ambil yang code-nya tuh. Nah, jadi dari struct yang code yang udah kita dapat dari ini, get HTTP code, ambil code-nya. Kemudian error-nya, buat error message-nya. Error message. Terus yang ini is error. Terus response. Nah, ini untuk response time-nya dalam millisecond ya teman-teman. Masukin yang then. Oke. Nah, ini kalau udah paling tinggal diinin aja. Kalau misalkan kan yang tadi if ya. Kalau misalkan dia error handlingnya di sini, kalau dia ada errornya gitu nggak nil, maka kasih log aja, log error len. Terus kasih nama aja nanti errornya app.record custom event. Terus errornya dari error. Nah. Oke, ini gini sih untuk handler yang untuk timeout-nya. Jadi nanti kita bakal bikin custom matrix yang di New Relic-nya. Terus ini buat fungsi timeout-nya aja sih gitu. Teman-teman ada yang ketinggalan dulu nggak nih? Ada error gitu? Boleh ya langsung ini aja, bilang aja. Oke, boleh Mas di screen. Error len. Bentar. Log.error len. Oh, itu parameternya 2, Mas. Koma, kasih error. Error terus koma errornya. Variabel error. Nah, ini di dalamnya. Masih error ya? Error not declare. Coba di save, Mas. Nggak ke import kali ininya. Bentar, itu lognya. Bentar ya. Log error len. Kalau error len itu cukup R aja sih, error string itu dihilangin aja. Harusnya dia cuma satu param. Nah, benar nggak? Satu param apa 2 param ya? Dua param, Mas. Ini mungkin nggak ke import kayaknya deh. Log. Oh, lognya ya, lognya yang ke impor ya. Coba lihat di package. Di itunya udah.
Ini di middleware.go. Oh, lognya coba hapus yang itu deh, Mas. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi, coba ke klik ada yang autocomplete nih. Atau diganti aja di importnya. Itu tuh importnya. Nah, itu. Coba lihat di importnya lagi. Udah keganti belum? Udah keganti. Tadi log impornya beda aja. Oh ya, oke. Terus merahnya masih. Oh, NR-nya coba ke atas lagi, Mas. Kayaknya yang NR itu belum ke import. Itu di bentar, aku masukin di kolom chat aja, bentar. Apa import ini, Mas, di kolom udah di kolom chat. Masih error. Hilang lagi dia. Bentar. Nah, itu udah bisa dong. Masih ini. Oh, itu get app-nya bener nggak, Mas? Fungsi get app-nya. Oh iya, sama ya. Itu get app-nya merah kenapa tuh? Tadi bentar. Ya, tiap di save dia yang mulu ya. Kalau tiap di save dia yang mulu ya. Ininya apa sih importnya? Yang itu kan udah masuk ya. Itu merek kenapa tuh? Get app-nya dihapus dulu fungsinya, Mas. Itu G-nya gede harusnya. Nah, itu di titik NR titik. Ya, Ya, yang itu coba. Coba dia ada autocomplete-nya. Get G-nya gede. Nah, itu get app. Iya, coba itu jadi gede aja deh. Nah. Oke. Jadi udah ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak teman-teman yang concern nih? Oke, belum ada ya. Mas Noviantoro. Oke. Udah running, Mas? Udah nggak ada yang merah ya, teman-teman? Mas Noviantoro masih bisa ngikutin nggak, Mas? Sama Mas Kids Dev. Dan Mas Stephen juga. Mas Marvin bisa ya? Halo. Bisa, Bu. Oke. Aku pin layar aku ya, bentar. Aku lanjut lagi ya. Sip. Ini baru yang handler custom metric timeout. Aku lanjut untuk bikin fungsi yang handler new relic-nya nih. Function masukin juga config-nya. Config. Sorry, sebentar, Aiman. Buat make sure karena ada 3 orang nggak bisa jawab ya. Maksudnya nggak nyaut gitu. Takutnya mereka nggak ngikutin sessionnya. Mas Noviantoro, Mas Kids Dev, sama Mas Marvin masih ada nggak ya? Oh, masih. Oke, kendala di internet ya, Mas Marvin ya? Karena kita nggak dengar suaranya nih. Mas Novian juga masih ada nggak? Kids Dev. Ya, Mas.
Oke, Oke. dilanjut dulu Aiman. Kalau aku lanjut dulu ya. Sip. Tadi handler New Relic, nanti next sama juga parameternya next juga HTTP handler, karena di sini handler ya. Sorry. Handler. Nah, handler juga nanti returnnya. Paling ini juga app-nya kita definisi, kita jalanin. Di sini nr.getup juga. Nanti kita return http.handler function juga sama. Nanti kita definisinya juga sama. Jadi nanti teman-teman klik aja nih function, terus nanti langsung auto complete nih yang titik-titik writer sama requestnya. Terus nanti kita definisin aja dalamnya. Yang pertama itu ada pattern. Terus ini buat ngerut konteksnya. Terus request konteksnya apa, sama root patternnya. Sorry. Dot root pattern. Order patternnya, terus kita dapetin get transaction-nya nih. Transaction New Relic. App.start transaction. Mulai ininya transaction-nya, terus paling masukin ininya writer-nya sama request-nya. Kalau udah nanti kita ganti konteksnya. Kita ambil yang set transaction key, ambil konteksnya, request konteksnya, sama TXN transaction-nya. Kalau udah nanti kita server TXN. Nah, ini kenapa kita diver, karena nanti dia buat istilahnya ngeberhentiin gitu dari transaksinya, karena diver ini dijalanin kalau misalkan fungsinya udah selesai gitu ya, setelah return gitu. Ya mungkin koreksi ya kalau misalnya ada salah ya. Terus habis diver, terus kita definisi ini R-nya, request-nya New Relic, request with transaction context. Nah, ini untuk request-nya dot with context. Masukin konteksnya apa, masukin transaction-nya. Terus kalau udah tinggal di next. Untuk ngerun HTTP-nya. Masukin writer-nya apa, request-nya apa gitu. Jadi ini untuk handler New Relic-nya. Jadi masuk tuh HTTP handlernya, terus kita jalanin di halaman 20 ya. Ya, di handbooknya juga ada ya kalau teman-teman ini bisa lihat. Itu nanti tinggal jalan bikin patternnya, terus nanti bikin start transaction dari app-nya, nanti masukin ke konteksnya, kita set transaction key, terus nanti dimasukin ke New Relic request with transaction context gitu, untuk habis itu di running. Oh iya. Gitu. Terus udah ya, kita ini middleware-nya udah nih teman-teman. Sebelum lanjut ke yang lain, ada concern dulu nggak ya? Ada yang masih error atau gimana? Pertama, HTTP code-nya, NR New Relic transaction-nya, terus nanti tadi kita udah definisiin get HTTP code-nya, set-nya juga udah, get transaction key sama set-nya udah. Ini yang get transaction key kita belum pakai sih, kita baru nge-set dulu nih dari si di handler New Relic. Nanti bakal kita pakai di distributed tracing gitu kalau yang untuk get transaction. Jadi di sini kita udah bikin 2 handler ya, yang custom dan tagout sama yang handler untuk New Relic. Oke, belum ada ya teman-teman ya? Atau ada error? Oke, sip, belum ada ya. Terus kita lanjut ke root-nya nih. Nah, cmd root.go.
Di sini kan kita baru langsung inisialisasi yang parking handler nih. Nah, kalau kita mau pakai handler dari middleware tadi, kita implementasiin, baru kita initnya dari sini nih, di roots-nya gitu. Paling langsung ini aja, middleware, inisin aja middleware, terus dot middleware-nya, terus di sini belum ada ya. Paling kita import manual aja. Import manual itu bentar, GitHub lib di internal handler ya. Oh ini nih. Kita ambil copy aja ya dari handler ini. Paling nanti diganti aja itu kita pakainya middleware. Internal handler terus nanti pakai yang middleware. Itu. Sorry. Belum dipakai. Nah, kalau udah nanti masuk ke sini. Nah, ini kan udah nih ada ininya. Middleware terus masukin config-nya. Udah kalau udah di save masuk. Di sini ada yang error dulu nggak nih pas importnya untuk masukin ke construct module handler? Oke. Belum ada ya. Sip. Aku lanjut dulu. Udah masukin ke struct-nya, terus paling kita inisiasiin aja di sini nih middleware-nya. Langsung aja bikin router.use. Router kita pakai ini ya. Kita pakai middleware-nya gitu, bukan post atau get. mhandler. Sorry. Ini kan ininya mhandler ya. mhandler modul handler. Ada ya. Modul handler. Sorry, stop aja. Salah. mhandler.middleware. Nah ini kan kepanggil tuh ada apa yang custom metric sama yang handler and New Relic-nya kan. Paling langsung di ini aja, dimasukin aja. Terus yang ini juga sama, di copy aja. Nah berarti kita udah inisialisasi nih, handlernya udah masuk ke root-nya gitu. Nanti kalau ini baru di roots ya. Sebelum lanjut, belum ada concern ya teman-teman. Oke, dari root nanti kita pindah ke main.go-nya. Nah, tadi kita udah inisialisasi di roots-nya, terus nanti kita masukin di entry point-nya nih, entry point dari main-nya. Terus tinggal masukin aja di sininya nih, di to-do-nya. To-do yang keenam nih, call new package nr here. Tinggal panggil aja error. Udah ngeritin error kan. nr.new. Nah, ini yang kita definisin di middleware tadi. Bentar, sebelumnya import dulu kan. Importnya errornya. Pastiin importnya yang ini ya, yang util/nr. Terus kalau udah kita panggil yang new. Terus masukin config-nya, config.newrelic name sama config.newrelic secret. Nah, kalau udah sama masukin ininya, mapnya masukin ini aja, env, terus os.get env. Oke, ini yang tadi untuk labelingnya tadi ya, yang gue bilang pas di middleware tadi. Oke, terus tinggal paling handlingnya aja ya. If error tidak sama dengan nil, log.error. Log.error. Dan yang tadi ya. Oke, ini yang mainnya udah.
Belum ada konsen ya teman-teman ya? Masih aman ya? Kalau udah di main, paling tinggal ke app.go-nya. Inisialisasi di app.go-nya. Jangan lupa kita import dulu di sini. Import si middleware-nya tadi. Paling ini copy aja nih dari yang punya yang punya parking. Terus ininya diganti jadi middleware. Oke. Lanjutnya ke di sini nih. Inisialisasi middleware-nya. Middleware handler. Terus middleware config. Nah, middleware config server, masukin aja config yang udah ada di sini nih. Di app.go ini kan udah ada config ya. Tinggal masukinnya config.server. Oke, itu aja. Terus tinggal dipakai aja. Ya, tadi kan kita udah definisiin ya. Tadi di mana di rootnya middleware ini. Nah, paling kalau di app-nya baru kita panggil middleware. Masukin middleware handler gitu. Oke. Ini untuk yang apa? Untuk yang entry point dan sebagainya. Ada concern nggak teman-teman? Sebelum gue lanjut. Oke. App.go. Kalau udah paling kita lanjut lagi ke library di common untuk yang responsnya. Writer kita jadi ke lead common langsung ke writer, habis itu ke response.go ya teman-teman. Nah, di sini kita juga inisialisasiin middleware-nya juga ya. Nah, jadi jangan lupa diimport dulu. Tadi importnya ambil aja dari yang .app ini. Terus kalau diimport, masukin ini buat error handlingnya aja sih sebenarnya. Middleware dot set HTTP code-nya, konteksnya apa, nanti error cause-nya. Error cause ini dapat dari yang ini ya, sini nih. Jadi udah dapat dari fungsinya. Tinggal dapetin code-nya sama errornya. Nah, ini untuk yang kalau misalkan error message ini, kalau di case-nya, tapi defaultnya kalau misalkan dia ada code 500 nih, tinggal set lagi set HTTP code-nya, konteksnya apa, sama HTTP. Langsung aja kita status internal server error gitu untuk status code-nya, status error code-nya gitu. Paling udah ya. Nah, kalau udah teman-teman, nah ini kan udah sebenarnya udah ya untuk dari code middleware-nya. Nah, habis ini kita mau lanjut ke buat load test-nya yang buat Vegeta. Jadi sebelum kita load test nih, teman-teman ada concern dulu nggak nih? Ada yang mau tanya dulu? Nanti kita habis dari code nih, ini kita langsung lanjut ke New Relic-nya. Teman-teman ada yang mau nanya? Dari teman-teman ada Stephen, Junias, Mas Novianto. Oh, aman ya? Oke, Marvin. Kids Dev. Oke, sejauh ini masih aman ya. Nah, paling ini kan kita udah jalanin ya. Sorry ya. Mas Noviantoro sama Kids Dev aman? Bedanya aja. Oke, bedanya Vegeta dengan Demet. Sama aja sih secara functionality sama-sama buat kita mau nge-stress test atau nge-load test ya.
Cuman ya toolnya aja beda sih. Kalau Jmeter kan dia based on JVM atau Java. Kalau Vegeta pakai Go ya. Go ya Eman ya. Iya. Terus selain Vegeta sebenarnya teman-teman kalau mau buat ngeload test bisa pakai Postman juga bisa sih. Jadi nggak perlu, kalau udah punya Postman ya bisa diutilize saja Postman-nya kalau punya kendala install di Vegeta atau Jmeter ya. Iya gitu. Thank you Mas Ade. Ada lagi teman-teman yang mau tanyain sebelum kita lanjut ke load test ini? Ya paling make sure aja nih teman-teman udah di make up ya. Jadi udah servisnya udah jalan, nanti munculnya kayak gini nih. Gitu. Dokternya juga udah ready gitu. Kalau udah paling aku di sini bikin terminal baru aja sih. Jadi biar nggak bentrok sama yang make up-nya. Jadi masuk ke folder ini dulu ya. Kita masuk ke folder load test-nya dulu. Nah, paling aku coba buka load test-nya ya. Jadi di sini kan udah ada dokumentasinya nih readme.md. Teman-teman nanti ini buat instalasinya sih, harusnya teman-teman udah instalasi ya untuk yang Vegeta ini. Jadi make sure aja kalau misalkan teman-teman menulis komen Vegeta udah ada muncul nih komennya gitu ya, maksudnya kebaca gitu komen Vegetanya. Terus paling ini nanti kita pakai ada script.txt-nya. Jadi itu yang buat yang dibaca sama si Vegetanya. Itu sih nanti yang kita running scriptnya itu yang ini nih, Vegeta tag, ini ada red, duration, timeout, sama targetnya. Gitu nanti bakal munculin reportnya kayak gimana gitu, kayak login sama load test itu nanti reportnya bakal kayak gimana. Yang pertama itu ada rate-nya, amount request per second, jadi per second-nya mau berapa request gitu kan, mau berapa banyak. Nah, duration ini kita kasih 10 menit aja sih, jadi nanti kita sambil nunggu aja gitu untuk load test-nya. Terus ada timeout-nya ini buat deadline sih, kalau misalkan dia ada paling lama berapa request gitu. Nah, targetnya ini untuk script yang dibacanya gitu. Mungkin aku sambil buka nih. Nah, ini scriptnya nanti yang mau dites. Ada endpoint parking list, ada yang empty. Aduh, bentar. Sambil minum ya, guys. Jadi sini kan kita ada berapa endpoint ya? Ada parking list. Ini kan project kita ini kan berkaitan tentang lahan parkir ya, parking lot. Jadi kalau yang list ini nanti dia munculin list data-data parkingnya. Terus empty ini berapa banyak parkiran yang lagi kosong gitu ya. Terus nanti kita juga bisa ngedetek juga pakai plat. Jadi ada beberapa endpoint juga. Ini historicalnya, starting date-nya ini maksudnya daily report dan segala macam gitu sih. Nanti ini yang bakal jalan nih gitu. Mungkin aku langsung aja ya untuk jalanin load test-nya. Jadi langsung di copy aja komennya, terus nanti make sure aja udah kalian on enter gitu. Paling nanti kalau teman-teman lihat di apanya namanya di Mac App tadi, di terminal Mac App itu dia bakal jalan-jalan nih. Dia bakal ngetes ngeget menembakin ininya. Nah, terus gitu. Nah, paling teman-teman coba buka ke New Relic-nya ke bagian dashboard ya. Nah, ke bagian dashboard ke parking lot ini nanti harusnya bakal muncul di sini nih apa yang teman-teman load tadi. Jadi mungkin bakal nunggu dulu sih. Gitu. Ini metriknya nanti bakal muncul di sini gitu. Cuman kita kan ada load test itu agak 10 menit ya. Jadi paling ada kita sambil nunggu dulu sih nanti munculnya. Gitu. Sebelum itu ada teman-teman ada mau nanya dulu nggak? Atau ada concern terkait New Relic ini atau selama selama workshop tadi sih dari awal code-nya atau misalkan middleware-nya itu masih belum paham atau gimana? Oke, bentar. Oh, komen VJT masih nelfon ya? Oh, udah bisa nih jenis. Oke.
Kalau belum ada di refresh aja teman-teman. Nah, paling web transaction time-nya ini nanti bakal muncul nih. Dia response time-nya berapa apa? Bakal munculnya garis gitu kayak di handbook ya. Soal di handbook juga. Kan aku sambil buka handbooknya juga nih. Biar teman-teman lihat juga. Oh, itu chapter. Oke. Oke, ada break dulu ya. Oh ya, paling ini kita sambil nunggu apa load testnya jalan ya, 10 menit juga. Paling kita break dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang mau istirahat dulu atau rebahan dulu. Atau mungkin mengistirahatkan pikiran dulu ya. Oke, paling kita balik lagi nanti 16.12 lah ya. 16.13 deh. Ini kita Ya, break stay aja. di rumah aja, Iman nggak? Iya ya, Ya, stay stay di aja di rumah. rumah ya, nggak usah. Nggak usah nanti keluar balik lagi ribet lagi kan. Oke.
Mas Hakim udah bener di room ini belum ya? Udah, Berapa Mas, banyak lagi satu break, error Mas. di Udah ya? Ya, di sini lagi break. kalau sekarang ini kayaknya no Oh, possible Yusuf, nggak ada. bukannya Yusuf ya? Mas, Iya. iya, Dari link email aja ya. tapi yang awal kan, Gimana? ya udah oke. Oke, Mas. Oke, dari link email aja ya. Ya. Oke. Join lewat link email aja Mas Hakim.